Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Selamat siang sahabat Salsa, kembali berjumpa di program talk show. Hari ini edisi hari Kamis 24 Juli 2025 merupakan program yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kota Sampang, terutama sahabat Salsabila. Dan saat ini kita sudah berada di program Salsa Talk Show dengan tema psikologi anak di era digital antara peran orang tua dan pengaruh gadget. Dan saat ini sahabat Salsabila, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat semuanya, yaitu Mbak Nuris Syarifah, MC psikolog ya, selaku dosen Stairua di Sampang. Selamat pagi Mbak Nuris. Selamat pagi. Alhamdulillah akhirnya bisa di Salsabila ya. Alhamdulillah. First time nggak Mbak Nuris di sini? First time banget. First time banget. Gimana perasaannya dipanggil di Salsabila? Awalnya kaget nggak? Kaget, cuman campur seneng juga. Oke. Sebelumnya ini masyarakat biar tahu sahabat Salsabila siapa Mbak Nuris ini, biodatanya seperti apa. Kita kenalan dulu sama Mbak Nuris. Silakan Mbak Nuris. Ya. Mbak Nuris. Nuris. Mbak Nuris ya. Silakan Mbak Nuris. Oke, assalamualaikum sahabat Salsa dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan saya Nuris Syarifah, dipanggilnya Nuris. Oke. Kebetulan gelar saya adalah MPC psikolog. Jadi beberapa hal tentang psikologi insya Allah akan kita diskusikan beberapa waktu ke depannya. Baik, sekarang lagi ngajar di mana Mbak Nuris? Sekarang ngajarnya di Stairua Sampang, Sekolah Tinggi Agama Islam Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Di mana itu? Di Sereseh. Nah ini mungkin sahabat Salsabila banyak yang nggak tahu. Ternyata di Sereseh itu ada kampus Stairua ya Mbak Nuris. Ini salah satu dosennya sudah lama di Stairua Mbak Nuris. Kebetulan Stairua sendiri memang baru 2 tahun. Oke. Jadi dari saya dari awal 2 tahun, tahun ini baru mau menginjak 3 tahun. Di sana ngajar psikologi. Ada jurusan psikologi di sana ya? Tidak ada. Di sana hanya jurusan manajemen Islam sama hukum keluarga Islam. Boleh diceritakan Mbak Nuris dulu riwayat pendidikannya, sekolahnya, kampusnya di mana? Oke. S1 saya dulu berkuliah di UIN Maliki Malang. Mungkin ada sebagian yang kuliah di sana. Oke, setelah itu saya lanjut S2 psikolog klinis di Universitas Surabaya. Baik. Di Surabaya. Lulus tahun 2022. Baik sahabat Salsabila, kembali ke topik yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini di Salsa Talk Show dengan tema psikologi anak di era digital, yaitu antara peran orang tua dan pengaruh gadget. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang mana kemarin pada tanggal 23 Juli hari Rabu sahabat Salsa, dan dengan memperingati Hari Anak Nasional itulah saat ini kami mengadakan talk show yang bertemakan tentang anak, fokusnya di psikologi anak tentang gadget. Siapa yang tidak tahu gadget ya? Ini yang paling kayaknya sudah banyak yang tahu sahabat Salsa, karena mayoritas ibu-ibu di luar sana ini sudah memberikan gadget pada anak usia dini. Nah, di sini kita akan berbincang lebih banyak dengan Mbak Nuris yang ahli di bidangnya. Bagaimana pengaruh gadget itu dalam psikologi anak ya Mbak Nuris ya. Kalau kita tahu ya Mbak Nuris, banyak sekali fenomena tentang anak yang dipengaruhi oleh gadget ini. Terutama salah satunya yang kita tahu speech delay. Bisa jadi kan Mbak Nuris ya. Dan juga banyak sekali penyakit-penyakit yang sekarang sudah banyak sekali dipengaruhi oleh gadget yang mempengaruhi motorik dan kognitif anak ya Mbak Nuris. Sekarang sahabat Salsa juga yang pengen bertanya-tanya sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh tentang tema kita di siang hari ini, kami memberikan kesempatan juga untuk sahabat Salsa bisa berinteraksi sama kami atau memberikan seputar pertanyaan tentang psikologi anak dan pengaruh gadget ini melalui via streaming kita di TikTok sahabat Salsa. Jadi langsung aja bergabung di live streaming kita di Salsabila 941 FM. Nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita bahas di sini. Dan sahabat Salsa, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Mbak Nuris ya. Sebenarnya seberpengaruh apa sih Mbak Nuris gadget ini terhadap perkembangan motorik anak dalam dunia psikologi ya? Ya, baik.
pengaruh gadget itu sangat luar biasa ya untuk benar. anak. Nah, sebenarnya gadget ini kan termasuk pada area ekosistem dari individu. Jadi sebenarnya dia adalah pengaruh di luar. Jadi ada 3 lapisan di lingkungan kita. Nah, gadget itu masuk pada lapisan ketiga, anggap seperti itu, lapisan ketiga. Kenapa di lapisan ketiga? Karena memang secara tidak langsung dia memberikan efek meskipun tidak langsung. Namun seiring berkembangnya zaman, gadget ini seperti tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan kita lebih galau ketinggalan gadget daripada ketinggalan dompet. Benar. Jadi seperti harus tidak bisa dipisahkan, sehingga gadget ini menurut perkembangan zaman masuk pada kehidupan inti kita. Nah, sesuai dengan fungsi awalnya, gadget ini kan diperuntukkan untuk improve kepribadian, misalkan untuk improve pengetahuan, untuk improve pengalaman. Namun disalahgunakan ketika diberikan kepada anak-anak yang tanpa pengawasan. Benar. Pengawasan ini penting sekali untuk anak-anak. Efeknya bagaimana? Karena dia sudah masuk pada ranah inti kehidupan, otomatis sangat signifikan terhadap perkembangan kita, perkembangan anak khususnya. Mulai dari dia usia kecil, usia anak, balita, usia remaja, usia dewasa. Nah, kalau di lingkungan kita kira-kira anak itu dikasih gadget umur berapa ya? Mungkin kalau kayaknya untuk zaman sekarang nih Mbak Nuris ya, ibu-ibu di luar sana ini terlalu menjadikan gadget itu sebagai sebagai alasan dan juga supaya ibu itu bisa istirahat, bisa mengambil pekerjaan yang lain sementara, dan kayaknya itu bakal menjadi hal yang lumrah untuk saat ini. Tapi kalau menurut Aida itu tidak bisa dilumrahkan karena pengaruhnya ini sangat-sangat fatal untuk perkembangan psikologi anak tentunya ya Mbak Nuris ya. Sebenarnya kalau dalam dunia psikologi, dalam usia berapa sih Mbak Nuris lebih tepatnya anak itu bisa screen time atau bisa menggunakan gadget? Kalau usia 0 sampai 2 tahun itu disarankan tidak sama sekali. Tidak sama sekali, kecuali mungkin ada video call seperti itu dengan keluarga, itu masih dilumrahkan, masih dibiasakan. Kalau usia 2 tahun ke atas, 2 sampai 5 tahun itu dalam 1 hari 1 jam saja. 1 hari 1 jam saja, namun dengan pengawasan dan dengan konten-konten yang edukatif tentunya. Zaman sekarang kan sudah banyak gadget-gadget yang sudah dari pengawasan orang tua. Ya kan, konten-kontennya bisa dipilih oleh orang tua, waktunya pun juga bisa di setting gitu kan. Dan untuk selanjutnya berapa tahun, 5 tahun ke atas sampai usia 12 tahun itu mungkin sekitar 2 jam per hari. Oke, itu waktu maksimal yang ideal untuk anak mengkonsumsi gadget itu sendiri. Kira-kira kalau lebih dari jam itu apa yang akan yang berakibat fatal untuk perkembangan anak itu dari segi apanya Mbak Nuris? Perkembangan anak itu kan banyak sekali ya, dan gadget itu mempengaruhi banyak hal. Yang pertama bisa dari emosi anak itu menjadi kurang berkembang, atau tidak berkembang ketika anak terlalu banyak dengan gadget. Yang kedua bahasa, speech delay atau masalah bahasa yang lain. Anak menjadi lamban berbicara, telat berbicara karena apa? Karena dia terlalu banyak fokus ke gadget tadi, yang harusnya dia ngomongnya sama orang lain, dengan orang hidup gitu ya, yang nyata-nyata ada hidup, dan ternyata dia harus berkomunikasi dengan gadget yang satu arah. Dia kan hanya pasif menerima suara dari gadget sehingga tidak ada interaksi. Bayangkan kalau kita interaksi dengan orang lain tuh kan, misalkan kamu sudah makan? Ya, aku sudah makan. Ikannya apa? Tahunya rasanya bagaimana? Asin. Oh, makannya di sebelah mana? Di sana. Panas nggak tempatnya? Itu kan kalau komunikasi dengan orang itu bisa tektokan gitu kan, bisa menjadi 2 arah. Nah, kalau gadget tidak bisa. Lalu selain bahasa juga ada kegangguan perilaku. Perilaku anak juga bisa dipengaruhi oleh gadget.
apalagi sekarang kan krisis, mungkin ya disebutnya dengan krisis budaya timur gitu ya. Ya, benar. Anak-anak kurang sopan santun dan sebagainya. Itu kan juga pengaruh dari gadget yang harusnya dia berkomunikasi langsung dengan orang, dengan segala macam hal, harus dengan kata-kata yang sopan, harus dengan berperilaku yang sopan. Tapi ketika dengan gadget terbatas, semuanya tidak bisa dilakukan. Itu dia mengapa orang tua benar-benar harus bisa mendampingi anak ketika menggunakan gadget. Bahkan program-program yang diputar untuk anak itu ya, Mbak Nuris, juga berpengaruh. Kalau Aida lihat nih, sekarang kan lagi musim tuh anatomi kayak gitu ya, yang lebih banyak kayak apa namanya, kemarin anatomi apa, anak saya juga sampai, kebetulan saya juga punya anak yang kecil ya, tapi benar-benar saya apa namanya, awasi ya, benar-benar diawasi berapa jam dalam sehari mereka menggunakan gadget dan untuk apa. Kalau memang hanya untuk hiburan itu sangat dibatasi, tapi kalau memang untuk edukasi atau program-program yang sangat berguna untuk anak saya, misal untuk abjad, untuk menghafal program-program yang berurusan dengan pendidikannya, itu ya it's okay gitu. Tapi kalau game mungkin ya itu kan juga berpengaruh ya Mbak Nuris ya. Apalagi misalkan game itu kan pukul-pukulan gitu. Biasanya anak sekarang kan dia ngumpul dengan teman-temannya, tapi yang dilakukan adalah sama-sama megang HP semua. Ibaratnya kalau istilahnya anak kecil tuh kan mabar ya. Mabar. Ponakan saya juga semuanya seperti itu. Semuanya harus megang HP satu-satu. Mereka mabar gitu. Tapi Mbak Nuris nih, ada juga beberapa sekolah yang menggunakan gadget itu untuk anak SD misalnya ya, melakukan pekerjaannya dikirim melalui via gadget dan dikerjakan di gadget juga. Menurut Mbak Nuris bagaimana menanggapi hal itu kalau pihak sekolah itu menggunakan gadget juga? Ya, itu termasuk kemajuan teknologi ya, yang tidak bisa kita stop. Cuman yang bisa kita lakukan adalah kontrol. Kalau mengerjakan tugas, kita kan seringnya kalau apalagi mahasiswa ya, googling dan sebagainya. Itu tidak bisa kita hentikan. Memang itu juga bagus, tapi untuk selanjutnya kan anak-anak biasanya minta bonus nggak sih? Ya kan, habis kerjain ini bonus lah gitu kan. Nah itu pun juga harus dengan pengawasan selama dia masih statusnya anak-anak. Tidak masalah dengan kalau saya pribadi dan beberapa jurnal yang saya baca, memang tidak masalah kita memberikan anak gadget karena itu salah satu bentuk dari kemajuan teknologi, mengerjakan tugas, absen mungkin absen dan sebagainya. Tapi digunakannya untuk apa? Nah kan itu yang menjadi permasalahan. Benar. Banyak pro dan kontra sebenarnya dalam penggunaan gadget ini ya Mbak Nuris. Tidak bisa kita pungkiri memang zaman sekarang kalau tidak ada gadget saya juga angkat tangan. Ya, tapi ini apa benar sih penggunaan gadget itu pada usia balita atau anak usia dini itu benar-benar bisa menyebabkan speech delay dalam dunia psikologi misalnya? Benarkah hal itu? Iya. Kalau misalkan penggunaan gadget yang berlebihan ya, ini di sini yang berlebihan itu bisa memberikan dampak tidak hanya bahasa sebenarnya, emosi. Kan bahasa, emosi, kognitif itu kan berkesinambungan. Semuanya berkesinambungan, saling mempengaruhi. Misalkan bayangkan anak waktu menggunakan gadget itu sehari berapa jam gitu ya. Pulang sekolah sampai malam gitu. Bahkan mau tidur pun anak menggunakan gadget. Kenapa dia bisa berpengaruh ke bahasa? Yang harusnya dia bercengkrama dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, itu dari bahasa. Dari segi motorik yang harusnya dia loncat sana, loncat sini. Nah, itu juga berpengaruh. Karena anak itu kan sebenarnya gini. Cara belajar anak itu adalah dengan mengaktifkan semua alat indranya. Dari mulai mata, harus ketika melihat sesuatu dia harus melihat, ketika belajar sesuatu dia harus tahu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, diraba, oh ini rumput, ini pasir, ini genteng, dia harus meraba, dia harus bisa merasakan juga, semuanya harus aktif. Itu hak anak untuk mendapatkan semuanya. Tapi ketika ada gadget,
itu tumpul. Nah itu Iya dia, kan? ini yang harus perlu aware adalah orang tuanya. Kalau Baik, untuk ya anak benar. usia dini, untuk perkembangan motorik anak tidak hanya bisa dengan menggunakan gadget, tapi sekarang ada yang namanya mainan-mainan yang bisa mengasah motorik anak ya, Ya. Mbak Nuris ya. Dan menurut Aida itu bisa menjadi peralihan dari penggunaan game. Ya, tapi itu tadi orang tua yang paling penting berperan ya, Mbak Nuris ya. Ya, faktor yang bisa membuat anak itu bisa terlepas dari gadget ya mungkin pengaruh orang tua. Bagaimana orang tua cara mendisiplinkan anak. Nah, itu ini tadi. mendisiplinkan ya, maksudnya Ya, bukan yang menghukum punishment yang langsung, punishment yang itu juga tidak boleh. Disiplin diimbangi dengan hadiah. Nah, itu Oke, yang paling ada punishment, ada reward. reward. Nah, benar. itu terus selain itu juga selain pola asuh juga teman-temannya itu kan berpengaruh banget. Kalau orang tua beralasan ya kan aku sibuk gitu kan, misalkan ya kan aku sibuk, ya dia mainlah sama teman-temannya. Ya. Nah teman-temannya juga Main gadget. main HP gitu kan. Nah ini yang agak susah. Lalu ada lagi itu screen time itu juga juga perlu, terus pengawasan itu. Ini menarik untuk kita bahas, Mbak Nuris ya, tentang punishment dan juga reward yang diberikan kepada anak supaya anak tidak kecanduan sama gadget. Bisa menggunakan gadget, tapi sebagai orang tua kita harus memberikan reward, kayak misalnya mengerjakan tugas atau apa di gadget kita baru kasih reward ya, Mbak Nuris. Bisa nggak dikasih contohnya Mbak Nuris? Misalkan kamu hari ini sekolah gitu ya, nanti kalau sudah selesai sekolah kamu boleh main game di HP dalam waktu berapa menit. Nah kan kayak gitu. Bener. Jangan ya kayak udah gitu misalkan maksudnya dikasih langsung udah terserah kamu deh mau ngapain. Nah itu yang tidak boleh gitu. Bisa ya sahabat Salsabila ya dipahami, karena kita tahu nih sahabat Salsa, ibu-ibu zaman sekarang tuh terlalu menyepelekan ya, aduh saya lagi masak nih, anak biar nggak rewel gadget aja udah. Nah itu yang paling harus menjadi tanda kutip untuk para orang tua dan juga peringatan untuk para orang tua, jangan menyepelekan hal itu karena itu bisa berakibat fatal sama perkembangan motorik anak, terutama dalam emosinya, mengatur emosinya. Anak kadang Mbak Nuris ya, kalau sudah kecanduan terhadap gadget itu kalau misalnya nggak dikasih itu bakal melawan, bahkan bisa sampai tantrum gitu ya. Tantrum. Nah, itu gimana sih cara mengatasi hal-hal kayak gitu sih, Mbak? Karena sekarang kayaknya lumrah banget hal-hal kayak gitu. Bahkan banyak orang tua yang sampai angkat tangan. Ngerti kan? Karena orang tua tuh udah sesibuk itu ngurusin pekerjaan rumah tangga. Cara satu-satunya adalah memberikan gadget kepada anak supaya tidak tantrum. Tapi ketika mau diambil gitu lagi, ya. Mbak Nuris, diambil lagi, itu bakalan lebih tantrum lagi. Bahkan kadang mau orang tua, gimana nih Mbak Nuris menanggapi hal itu? Ya, sebenarnya gini, kalau masih orang tua itu kan ya kita sebagai manusia, orang tua itu orang dewasa, orang tua harusnya lebih bisa mengendalikan gadget itu sendiri. Jangan kita yang dikendalikan oleh anak, oleh anak. Nah, untuk itu dibiasakan sebenarnya ada pembiasaan dari awal, gitu kan. Anak itu juga bisa mencontoh, yang pertama anak bisa mencontoh dari orang tua. Ya, misalkan kamu jangan game terus, tapi orang tuanya ketika di meja makan scrolling gitu kan. Nah, anak pun juga bisa melihat itu. Kamu ini anak gak tantrum gimana misalkan ya. Toh anak setiap hari melihat orang tuanya dengan gadgetnya. Itu makanya orang tua biasanya harus memberikan pengertian kepada anak. Oke, ibu, misalkan ibu pakai gadget ini untuk bekerja ya, untuk cari informasi seperti itu. Nah, di luar itu ibu harusnya ngobrol dong sama anak. Misalnya terutama lagi makan tuh harusnya anak tidak diberikan gadget sama sekali. Jangan diberikan gadget, tapi misalkan mau ngobrol makan itu face to face. Kalau misalkan sudah akhirnya kadung terjadi tantrum, ya jangan terus kita daripada tantrum
kasih aja deh. Kasih aja deh. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah, biarkan ada anak mengeluarkan emosinya pada saat itu. Dia nangis boleh, tapi emang malu-maluin ya kalau terus di depan umum ya. Awal-awal emang susah ya bunda-bunda. Awal-awal pasti akan susah untuk menerapkan kebiasaan ini, tapi mungkin kalau dibiasakan ya no screen time, no HP ketika makan. Berawal dari orang tua dulu. Orang tua dulu yang harus mencontoh. Nah, tapi diajak ngobrol enggak apa-apa sambil lalu daripada makanannya dibanting ya kan. Mending enggak apa-apa sambil diajak ngobrol gitu. Nih ada titipan pertanyaan juga nih Mbak Nuris. Kalau sebenarnya kalau lihat kita lihat aja fenomena ketika ke mall, makan di restoran atau makan di tempat makan, sering sekali kita melihat orang tuanya makan, anaknya pegang HP. Nah, itu biar orang tuanya bisa makan. Kayaknya itu sudah lumrah banget kita lihat di beberapa warung makan, restoran, bahkan di mall-mall mungkin ya Mbak Nuris ya. Gimana nih kata titipan ya sebenarnya, gimana cara menghadapi anak-anak yang terlalu kecanduan gadget? Iya. Saya sebagai orang tua sudah angkat tangan. Ada endingnya ini bahasanya. Oke, silakan Mbak. Ada curhatnya. Ada curhatannya gitu. Oke. Yang pertama dari pola asuh orang tua. Orang tua itu kan ya mau ke siapa lagi gitu kan. Orang-orang significant others di samping-sampingnya anak ini juga harus berperan. Orang tua iya, tante mungkin iya, yang semuanya. Iya, nenek mungkin iya, itu sangat berpengaruh. Karena contoh, anak bisa mencontoh dari orang tua. Itu pola asuh ya. Yang kedua, berilah anak ini alternatif mainan yang selain gadget. Misalkan mainan menggambar, ya gambarnya ya pakai buku, bukan gambarnya pakai gadget gitu ya. Benar-benar. Mewarnai ya pakai gadget. Belajar alfabet, huruf, angka itu menggunakan yang nyata buku beneran, bukan di gadget. Karena itu kan beda, motorik kita beda ketika memegang pensil dengan tangan langsung nyentuh, itu kan berbeda. Sehingga latihan megang pensil itu juga berpengaruh. Terus lingkungan tadi sangat mempengaruhi. Itu sih kalau misalkan memang pada masa apalagi toddler ya, masa-masa wira-wiri kesana kesini ya, itu dibiarkan saja asalkan tidak berbahaya. Kalau sampai loncat-loncat naik pagar itu kan yang berbahaya. Ya kalau memang masanya banting-banting barang, masanya ngelempar barang, masanya ngerecokin barang sampai berantakan, ya itu memang masanya. Jadi jangan dimarahin. Ya. Dimarahin, itu memang masanya. Boleh dibuat catatan untuk para ibu-ibu di luar sana, kalau misalnya mau makan di luar sama anak-anaknya yang masih kecil, itu jangan dibiasakan menggunakan HP. Tolong dicatat ya ibu-ibu, ini ada sedikit tips juga dari Mbak Nuris. Silakan bawa alat-alat menggambar misalnya ya, supaya anak itu bisa punya kesibukan lain selain gadget. Nah, itu bisa menjadi alternatif lain ya bunda-bunda di luar sana yang sedang melihat live streaming kita. Terus juga selain itu nanti kita bakalan berbincang lebih banyak lagi tips-tips seperti apa lagi yang bisa meminimalisir kecanduan gadget pada anak usia dini, sahabat Salsa. Nah, silahkan saat ini masih memberikan kesempatan untuk sahabat Salsa bisa berinteraksi bersama kami via TikTok juga, karena ini banyak yang bertanya. Sebenarnya ada yang pertanyaannya yang di luar konten ya, Dok. Bu dokter, bukan Bu dokter. Mbak Nuris ya, dokternya Mbak Nuris. Dok, konsultasi biar nggak galau gimana? Waduh, di luar ini, di luar nalar ya. Nih pertanyaan lain dong yang berhubungan dengan anak. Gimana nih Mbak Nuris biar bisa membatasi waktu yang dihabiskan anak dalam menggunakan gadget? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Mbak Nuris ya. Bisa dijelaskan kembali mungkin Mbak Nuris, mungkin baru bergabung. Iya. Yang tadi ada waktu, misalkan usia 0 sampai 2 tahun tidak sama sekali disarankan untuk menggunakan gadget. Lalu usia di atasnya lagi 2 tahun sampai 5 tahun itu 1 jam. 2 sampai 5 tahun. 5 tahun. Maksimal 1 jam. 1 jam maksimal dengan pengawasan orang tua dan dengan konten-konten yang edukatif tentunya. Terus sampai selanjutnya itu 2 jam. 5 tahun sampai 12 tahun itu 5 jam. 5 jam, maaf. 5 jam. 2 jam. 2 jam ya. Ya, tentu yang harus
konsisten juga orang tuanya juga. Oke. Jangan terus kasihan gitu misalkan ya. Oke. Lagi nih Mbak Nuris, ada yang melihat fenomena saat ini, anomali yang banyak dihafal oleh anak kecil sekarang nih. Ya. Seberapa karena itu screen time. Kayaknya biasanya setiap hari anak-anak menonton anomali itu. Bahkan sekarang sudah banyak juga mainan-mainan yang dijual, anomali baru yang lagi viral saat ini dan disukai banyak anak kecil, konten-kontennya di sosial media ya, di YouTube lebih tepatnya. Gimana Mbak Nuris melihat fenomena ini, berpengaruh penting nggak sih untuk kognitif anak? Karena kan menurut Mbak Nuris ini perlu atau tidak perlu anak menonton konten ini? Menurut Mbak Nuris seperti apa melihatnya? Saya juga itu baru tahu dari ponakan saya ya. Ya, saya juga dari anak saya ya. Saya juga ponakan saya cerita gini, itu apa? Ya, Itu apa? Terus saya juga dijelasin, itu ngapain nonton kayak gitu? Ini seru gini gitu. Terus dalam pikiran kita kan orang dewasa ngapain buat itu ditonton gitu, Ya, tapi itu seru buat anak mereka. kecil, buat mereka. Oke, itu anak-anak itu karena terlalu sering menonton itu kan kayak ada live streamingnya ya. Kayaknya juga ada deh. Iya. Ada. Nah itu kalau nggak kita filter ya, nggak kita batasi nonton seperti itu kan itu bahaya ya. Dari bahasa juga. Ponakan saya sampai tahu bahasa-bahasa yang Sama dan apa ya, asing di kita. sama baru benar terus itu, Dok. cenderung nggak sopan gitu kan. Benar Bu. Nggak sopan, benar, ada bahasa-bahasa yang harusnya kita tahu itu di usia dewasa, tapi dia sudah tahu itu. Kesopanan juga bisa berpengaruh, terus bahasa juga bisa berpengaruh. Ya tadi itu banyak hal yang dipengaruhi oleh gadget. Kalau misalkan harus, ya itu dibatasi. Kalau misalkan orang tua bisa membatasi satu hari berapa jam, otomatis ya itu akan menjadi sangat Jadi baik. lebih baik ditonton atau tidak konten itu? Karena menurut kalau saya secara pribadi melihatnya dari segi anomalinya saja ya. Salah satunya saya sempat hafal, Ballerina Cappuccina nih, sahabat salsa kalau tahu ya. Jadi mereka ternyata menggunakan pakaian yang kurang sopan untuk dilihat anak kecil, lalu di kepalanya diganti dengan kopi kalau tidak salah, dan ditonton banyak sekali masyarakat Indonesia, apalagi anak kecil. Kalau menurut Mbak Nuris itu bisa lebih baik ditonton atau tidak? Kalau berbicara lebih baik ditonton atau tidak, lebih baik ya tidak. Kita mencari program-program yang lain, misalkan bisa dicontohkan Mbak Nuris program edukatif yang lain yang mungkin bisa bunda-bunda di luar sana dikasih kepada anak-anaknya. Konten seperti apa ya? Ya pokoknya intinya gini, saya nggak mau menjurus ke satu akun ya, tapi bisa dipilih konten-konten mana yang mengajarkan, misalkan sesuai dengan umurnya saja. Oke. Misalkan umur dia adalah umur 4 tahun, 5 tahun, itu ya kartun-kartun anak. Nah, itu kan juga sangat edukatif, mengenal warna, bis mengenal warna, bis yang mengenal tugasnya ini. Misalkan pemadam kebakaran, tugasnya ini seperti ini mobil ambulan tugasnya seperti ini mobil taksi biasa tugasnya seperti itu. Ya itu tapi dengan pengawasan. Kalau nggak ada pengawasan ya percuma juga. Benar. Apa fungsi pengawasan ini? Maksudnya orang tua ikut menjelaskan, ini seperti ini kalau baik dia tuh jadinya seperti ini, kalau jahat seperti itu, ini mobil ambulan warnanya ini. Itu kan ada komunikasi dengan orang tua. Yang tanpa pengawasan itu ya biarkan saja seperti itu tanpa pengawasan. Kalau dengan pengawasan ya ibu atau bapak gitu ya, ikut nonton dan memberikan penjelasan. Oke, sambil dijelaskan. Sambil dijelaskan. Baik, Mbak Nuris nih ada lagi satu pertanyaan yang cukup menarik.
Mbak, saya mau tanya, anak saya sebenarnya tidak membatasi anak saya menggunakan gadget karena selalu menonton konten Rara dan Musa. Ya. Menurut Mbak Nuris, dalam psikologi anak, walaupun itu konten edukatif, kalau ditonton secara berlebihan berpengaruh nggak terhadap perkembangan motorik anak? Pertama, apapun yang berlebihan itu tidak Baik, walaupun Iya. kontennya edukatif. Minum air pun kalau berlebihan jadinya haram gitu ya. Haram, benar, Apalagi benar. sampai kembung gitu ya. Apalagi ini dunia anak itu sekali lagi merasakan semua stimulus itu secara langsung. Jadi orang tua harus menyediakan media yang bisa menstimulus semua raganya, misalkan Baik. sentuhan gitu ya, dengan misalkan clay, Oh mainan iya, clay. sekarang lagi ada mainan clay. Kan bisa dibentuk gitu kan, dia bisa ngerangsang area tangan. Lalu lari-larian itu juga anak harus melakukan itu, lari-larian, loncat-loncatan, apalagi nyanyi misalkan, itu harus dilakukan secara nyata. Kalau terus-terusan dengan gadget sekalipun edukatif tapi berlebihan, itu juga berdampak negatif. Ya, maksimal tadi berapa Mbak Nuris kalau 2 jam 2 jam untuk 1 jam untuk anak-anak kecil, balita gitu. Balita 2 sampai 5 tahun. Iya. Ya, 0 sampai 2 tahun tidak boleh ya, ibu-ibu tidak boleh dikasih mainan saja, mainan yang yang bisa menstimulasi motorik anak kayak clay tadi ya Mbak Nuris ya. Lanjut Mbak Nuris pertanyaannya. Ini masih banyak lagi sebenarnya, tapi sahabat Salsa nih yang pengen bertanya lebih banyak lagi gak apa-apa, silakan aja masuk ke kolom komentar kita di via TikTok nih. Silakan, mungkin ada bunda-bunda di luar sana yang kewalahan untuk ngurusin anaknya yang kecanduan terhadap gadget. Ada lagi salah satu pertanyaannya, kalau konten Upin Ipin gimana nih Mbak Nuris? Sekarang lagi banyak nanya konten ya, tadi Rara dan Musa. Kalau Upin Ipin gimana? Ya sama aja sebenarnya Mbak Nuris ya. Ya kalau berlebihan ya. Kalau berlebihan nonton ya. apapun ya pasti berdampak. Menurut Mbak Nuris, screen time itu yang lebih bahaya di gadget atau di televisi? Kalau di televisi itu kan ada jarak ya. Oke. Karena ada jarak, jadi bahayanya tidak terlalu iya, sedekat iya. dengan Gadget. HP ya. Kalau HP kan bisa tiduran, bisa Benar. begini. Ya itu kan bisa nambah minusnya. Itu Banyak yang kan anak kecil yang sudah rabun gitu ya. Benar. Lebih disarankan berarti nontonnya di televisi saja. Banyak kok sekarang program televisi, stasiun TV yang menyediakan program khusus anak. Jadi ada di program di stasiun televisi Mentari kalau tidak salah, ada salah satunya kayak gitu, itu khusus untuk tontonan anak kecil. Jadi mungkin ibu-ibu di luar sana bisa membatasi gadget atau dialihkan ke televisi, tapi tetap ada waktu tertentunya. Ada waktu tertentu. Tapi sama ya Mbak Nuris ya waktunya. Samanya Di kayak gadget tadi dengan televisi sama, tidak boleh lebih dari 1 jam. Iya, sama. Dan itu tidak bisa dibarengi dengan aktivitas lainnya. Misalkan makan, disarankan jangan menggunakan TV atau pakai gadget. Makan ya makan. Ya kan? Benar, makan ya makan. Sebenarnya tentang makan itu ada pertanyaannya. Oh ya. Anak saya nih Mbak Nuris, kalau nggak pegang HP nggak Nggak mau makan. makan. Gimana Mbak Nuris menanggapi hal itu, dan bagaimana caranya biar anak saya tidak kecanduan gadget ketika makan? Ya. Kalau sudah kecanduan itu Susah ya sebenarnya. Susah. Iya, susah. Itu kembali lagi ke tadi. Habit Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibentuk lama itu memang ya harus perjuangannya, butuh effort yang sangat keras sekali untuk dia bisa ini. Ya jangan dikasih gadget dulu. Mungkin misalkan waktu makan itu setengah jam ya. Ya, mungkin tidak boleh lebih dari 30 menit. Iya, 30 menit. Mungkin kasih dulu 20 menit. Kasih dulu, dikurangi sedikit demi sedikit sampai waktunya. dia nggak sadar kalau dia nggak nonton HP ya. Oke. Dikasih ngobrol, ini makan misalkan. Ya mungkin saya enak ngomong gitu ya, prakteknya ya lebih paham ibundanya. Dikurangi sedikit demi sedikit. Misalkan waktunya 1 jam, kurangin
40 menit, kurangin lagi 50, 40, 30, 20, 10 sampai dia mungkin nanti lama-lama dia tidak sadar kalau dia tidak Menggunakan menonton gadget. Oke. Atau orang tuanya yang pakai gadget waktu ngasih makan. Nah, itu dia. Pokoknya tetap orang tua ya. Yang terpenting itu adalah peran orang tua ya. Oke, kita lanjut nih sahabat salsa di pertanyaan di via TikTok nih. Mbak Nuris, gimana sih memanfaatkan gadget supaya berdampak positif terhadap anak? Karena gadget sudah tidak bisa dihindari. Oke, silakan Mbak Nuris. Iya, globalisasi, teknologi, industri 04, 05, AI itu kan semuanya tidak bisa kita udah stop dulu, jangan gitu kan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol terhadap diri kita sendiri. Benar. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa itu harusnya lebih aware lagi, menambah pengalaman, menambah ilmu, membaca buku misalkan atau baca jurnal-jurnal. Itu adalah modal kita sebagai orang tua kan. Tapi ditanya, kita sebagai orang tua nggak ada yang pernah siap terus belajar jadi orang tua, itu kan nggak ada. Tiba-tiba ya menikah, punya anak dan sebagainya. Nah, kita harus memodali diri sendiri bahwa gadget ini tidak bisa mengendalikan saya, tapi saya yang bisa mengendalikan gadget. Sehingga apapun yang gadget tampilkan, fitur-fitur apa yang diberikan, itu kita tidak terpengaruh begitu saja. Gadget tidak bisa dipisahkan tentunya. Kita harus menggunakan itu. Tujuannya adalah yang penting untuk improve pengalaman, improve pengetahuan, improve link, teman dan sebagainya. Itu yang patut digunakan. Kalau menggunakan gadget tanpa tujuan, hanya senang-senang, ya itu yang tidak bisa terus-menerus ya. Baik, Mbak Nuris, dalam dunia psikologi parenting seperti apa yang sangat disarankan, direkomendasikan untuk bunda-bunda saat ini? Kalau model parenting itu sebenarnya kan banyak sekali. Setiap bunda, setiap keluarga itu memiliki model parenting yang berbeda. Yang sesuai dengan kebiasaan keluarga. Biasanya kan orang tua itu mengasuh anaknya sesuai dengan neneknya, jadi turun-temurun gitu ya. Ada di psikologi itu misalkan otoritatif, ada permisif yang membiarkan anak terserah gitu bisa kan. Dijelaskan seperti ada apa yang, itu otoritatif? Otoritatif itu yang ibu dan bapaknya ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak sehingga dia menjadi kaku, tidak fleksibel, terus menghukum. Nah, itu biasanya atau yang neglect, yang menolak anak, udah ditolak dari awal. Oh, jadi tidak memberikan kebebasan terhadap anak memilih cara hidupnya seperti apa, seperti itu. Iya, kalau yang otoritatif tadi, pokoknya kamu harus sekolah di sini, harus begini, sudah di ini. Terus ada juga yang permisif, itu yang you are the boss gitu, anak itu bos gitu. Memberikan kebebasan lebih sangat tepatnya. Bebas, jangan nangis dikit, lecet dikit, jangan nangis, ini nih semuanya dikasih gitu. Atau yang lebih pada tegas. Tegas ini antara tegas, disiplin, tegas gitu. Sama seperti siapa namanya tadi yang otoritatif, cuman yang tegas ini lebih pada tidak terlalu kaku lah gitu intinya. Yang baik yang mana? Ini kan modelnya macam-macam ya. Misalnya kan ada keluarga yang dididik dengan sistem militeran gitu ya. Ada yang dimanja itu. Yang baik yang mana? Yang baik adalah yang memberikan hak dan kewajiban anak secara adil. Baik. Gitu. Memberikan gadget bentuk manja orang tua, tidak selalu seperti itu. Tidak memberikan gadget karena anak ini gak usah gadget, dulu mamah juga gak pakai gadget, tetap bisa ini sekolah tinggi gitu kan. Itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi hak dan kewajiban anak tetap harus dipenuhi. Contoh haknya anak seperti apa? Hak mendapatkan kesehatan mental secara baik. Kognitif, emosi, bahasa, motorik itu harus dipenuhi. Bagaimana cara memenuhi? Ya dikasih semuanya ke anak. Bagaimana caranya, gadget atau tanpa gadget terserah pada orang tua. Kalau misalkan gadget dianggap sangat memberikan pengaruh yang sehat terhadap anak, ya monggo saja, itu hak, itu anakmu gitu kan. Itu
it's okay. Cuman kita lihat dulu gadget ini pengaruhnya apa gitu. Makanya kan orang tua juga harus pintar. Orang tua juga harus pintar dalam memberikan apalagi anak-anak yang ini ya masih kecil yang dunianya hanya orang tua. Baik. Ya kan, jadinya kan apa yang dikasih orang tua ya anak terima gitu. Makanya itu tanggung jawab kita bersama sebagai orang dewasa dan orang tua. Jadi kalau menurut Mbak Nuris dalam segi dunia psikologis itu sebenarnya anak itu yang bisa diberikan gadget itu dalam usia berapa sih harusnya diberikan gadget? Diberikan gadget usia 5 tahun Itu sudah bisa. sudah ya? bisa, tapi ya dalam jangka Pengawasan. waktu yang itu. Misalkan Sebenarnya. misalkan 1 minggu 1 kali. Tambah besar lagi nanti kalau kamu naik kelas misalkan 1 minggu bisa 3 kali, dalam 1 hari berapa menit, berapa jam gitu. Kalau masih anak-anak ya selalu masih di bawah pengawasan orang tua ya, kecuali sudah besar. Oke, kalau anak saya sih sudah aman Kak Nuris, ibunya aja yang susah dikontrol kalau nonton drakor. Nah, itu tadi ya kata Mbak Nuris tadi ya, memang harus dari orang tuanya terlebih dahulu. Dan nih sahabat salsa, bunda-bunda di luar sana yang mengikuti live streaming kami, untuk sebenarnya dalam dunia psikologis yang disarankan untuk anak usia dini diberikan gadget itu adalah usia minimal 5 tahun ya Mbak Nuris ya. Itu tetap dalam pantauan, dalam pengawasan orang tua sebenarnya. Ya, jadi tetap kembali ke orang tua masing-masing. Kalau memang diperlukan ya it's okay ya Mbak Nuris ya. Tapi kalau lebih baiknya itu supaya tidak menghambat perkembangan motorik anak itu di usia 5 tahun. 5 tahun. Lalu nih ada lagi pertanyaannya di Mbak Nuris. Faktor apa saja sih sebenarnya yang nyebabin anak itu cenderung menggunakan gadget? Oke. Yang pertama tidak adanya alternatif lain. Ya, tadi itu ya. Ya, tidak ada alternatif lain. Misalkan dia melihat ada orang tua yang bekerja mungkin, dua-duanya, ibu bekerja, bapak bekerja, lalu aku ngapain? Kan gitu. Aku ngapain? Ya itu. Apalagi kalau kita anak tidak memiliki teman bermain setelah sekolah. Ya kan? Kalau di sekolah ya pasti dia punya teman, tapi kalau setelah sekolah dia tidak punya teman bermain, akhirnya dia tidak memiliki alternatif lain selain menggunakan gadget. Makanya dari itu orang tua harus sedia permainan jadul-jadul itu kan juga sangat ini ya, kayak dulu kalau saya kan kartu. Oh iya. Apa ya kalau bahasa Maduranya itu bejengan. Bener ya. Gitu. Ada mainan-mainan seperti itu, ada boneka, mungkin ada robot-robotan di rumah yang bisa dia akses secara langsung menggunakan tangannya, yang bisa dia gendong misalkan, atau ya media-media yang seperti itu. Memang merepotkan ya karena harus membeli banyak mainan, banyak buku, tapi itu investasi yang berumur panjang. Apalagi sekarang mainan yang mengasah motorik itu lumayan cukup pricey ya Mbak Nuris daripada mainan-mainan di pasaran. Kalau menurut Aida, jadi memang itu adalah, kalau menurut Aida adalah alternatif yang bagus daripada anak kecanduan gadget. Karena pernah juga saya itu memberikan permainan-permainan yang mengasah motorik anak seperti itu, ternyata itu berhasil. Anak itu bisa sampai 1-2 jam bermain kartu, dan juga saya juga belikan pasir-pasiran itu yang bisa mengasah motorik. Ternyata 1 jam full tuh mereka tidak ingat sama yang namanya televisi, HP apalagi gadget. Jadi fokus sama mainan itu. Ternyata itu memang harus kita dari diri kita sendiri sebagai orang tua untuk mengalihkannya. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu saya sekolah juga, setelah sekolah ya jalan-jalan kemana-mana. Ya benar. Jadi kalau sekarang pulang sekolah langsung gadget gitu ya. Jadi makan HP-an sampai malam. Oke, benar. Lagi nih Mbak Nuris, karena kalau berbicara gadget tuh emang nggak ada habisnya ya Mbak. Karena kita sudah terlanjur masuk ke dalam dunianya sebenarnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri gadget itu ya semua ibu di luar sana anak-anaknya diberikan gadget sebagai alternatif supaya ibunya bisa leluasa bersantai dulu sebentar. Itu memang
ampuh ya. Ampuh ya sebenarnya, sangat ampuh, apalagi kalau udah tantrum, aduh pusing, ya udah nonton aja. Tapi nggak apa-apa, sebentar aja ya, demi mental ibunya juga sebenarnya ya Mbak Nuris ya. Kalau Aida sih melihatnya seperti itu, secara positifnya seperti itu. Menurut Mbak Nuris, gadget ini berpengaruh nggak sih terhadap studi anak itu, memperlambat belajarnya anak? Soalnya kan banyak sekarang nih anak-anak kecil itu malah nggak bisa fokus untuk belajar di sekolahnya. Tapi ketika menghafal program-program yang ada yang setiap dia tonton itu malah hafal gitu. Apa sih sebenarnya yang berpengaruh penting tentang hal itu? Nah, ini juga tantangan untuk pendidikan ya, untuk guru-guru di sekolah gitu. Nah, mereka kalau ngelihat HP gitu ya, ngelihat iPad, ngelihat gadget, itu kan kenapa mereka lebih cepat hafal dibandingkan pelajaran di sekolah? Kalau di gadget itu kan tulisannya bergerak, warnanya cerah sekali, ada musiknya, jadi itu kan lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Sedangkan mungkin di guru-guru kita masih yang tradisional ya, gitu, kurikulumnya masih yang dulu lah ya. Nah, ini juga tantangan untuk kita. Jadi berilah media belajar yang menarik kepada anak-anak sehingga fokusnya bisa teralihkan. Mungkin belajar dengan mewarnai gunung gitu, bisa diganti dengan yang lebih menarik lagi. Cara penyampaian juga yang lebih menarik gitu ya. Kalau di gadget tuh kan sangat atraktif sekali gitu ya, bahasanya sangat menarik untuk anak-anak itu jadinya tertarik untuk nonton. Sama seperti itu sebenarnya, dari guru, sekolah, orang tua ya, kita harus kreatif gitu. Bukan untuk menyaingi gadget, tidak. Tapi untuk memberikan alternatif belajar yang menarik sehingga anak juga bisa menghafal pelajaran di sekolah. Benar-benar. Kita tahu Mbak Nuris, kemarin juga ada fenomena anak kecil di usia 5 tahun yang sampai tangannya itu tidak bisa lurus saking seringnya menggunakan HP, gadget. Nah, itu berpengaruh sekali nggak sih sebenarnya Mbak Nuris sama perkembangan otak anak? Apakah itu bisa akan menyebabkan gangguan jiwa juga lama-lama? Kalau terlalu kecanduan? Kalau terlalu kecanduan, ya. Kalau terlalu lama tidak diberikan penanganan ya. Ya, kalau sudah seperti itu lebih baik. Kalau untuk bunda-bunda yang sudah tidak bisa mengatasi itu bisa datang ke psikolog, bisa datang ke psikiater. Di Sampang juga kan sudah ada beberapa klinik yang menyediakan psikologi. Di rumah sakit, di RSUD juga ada, di rumah sakit lain juga ada, klinik-klinik swasta juga. Banyak. Itu tadi, itu saran karena terakhir. Harus menggunakan bantuan ahli medis. Itu saran terakhir ya bunda-bunda, kalau misalnya udah terlanjur tidak bisa ditangani, tidak bisa, bunda-bundanya sudah angkat tangan, kalau misalnya udah nggak dikasih HP malah memberontak atau malah membahayakan sekitar, bahkan mempengaruhi mentalnya. Itu lebih baik bunda-bunda di luar sana kalau ada tetangganya, kerabatnya atau saudaranya bisa langsung datang ke tim medis di RSUD setempat ya. RSUD. Karena sekarang sudah ada psikolog. Ada psikologinya. Terus kalau misalnya konsultasi juga sudah banyak link-link yang memberikan konsultasi untuk para ibu-ibu atau remaja yang mengalami krisis identity gitu. Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, ini yang kurang kita sadari gitu. Kalau kita pilek buru-buru deh ke apotek beli obat. Tapi kalau kita stres, ada nantian aja gitu. Akhirnya tertumpuk akhirnya meledak di kemudian hari yang tidak kita ketahui. Benar, itu dia bahayanya gadget sebenarnya Mbak Nuris. Itu benar-benar akan mempengaruhi mental anak ke depannya. Saya yakin seperti itu karena pernah juga ada suatu ketika anak saya ini mungkin ibu-ibu di sana juga sama.
anak saya ketika sudah pegang gadget, sudah saya kasih waktu, dia akan tantrum dan berbicara yang mengikuti yang apa yang dia lihat tadi. Nah, ya kan, akan mengikuti apa yang dia lihat tadi dan berbicara sembarangan misalnya. Itu yang membuat saya sadar ternyata tuh gadget seberpengaruh itu terhadap mental anak, bisa sampai tantrum, bahkan menyakiti orang sekitar. Mungkin ada salah satu tetangga saya yang seperti itu juga. Dan kalau menurut saya itu sudah harus orang tuanya wanti-wanti dari saat itu juga, karena kalau sudah mempengaruhi mentalnya ini akan sangat fatal ya. Karena perkembangan di psikologi itu kan perkembangan yang berkesinambungan dan nggak berkesudahan gitu. Jadi dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, ketika ada permasalahan di masa remaja, masa anak itu akan mempengaruhi di masa-masa selanjutnya. Mungkin efeknya tidak akan terlihat sekarang. Anak saya aman-aman aja kok. Itu ngomong bisa. Terus nggak ada kendala kok, anak saya juga aman-aman aja kelihatannya gitu. Nah, kita belum tahu nih efek jangka panjangnya seperti apa, karena ya psikologi mengatakan bahwa kalau perkembangan itu disebabkan oleh masa-masa sebelumnya. Dewasa ada permasalahan di remaja ada permasalahan di anak-anak, terutama waktu golden age ya. Anak-anak usia sampai 5 tahun itu kan golden age. Nah, itu ya benar-benar harus orang tua sebenarnya. Ketika saya mengatakan boleh pakai gadget, ya boleh, tapi harus dengan pengawasan orang tua. Gitu. Kalau orang tua mengatakan enggak, 5 tahun enggak boleh gadget, silahkan. Tergantung masing-masing orang tua. Nah, itu tadi ya. Nih banyak banget sebenarnya pertanyaan yang muncul, tapi sebenarnya sudah dijawab sama Mbak Nuris tadi, tapi mungkin sahabat Salsa baru bergabung ya. Dengan maraknya konten-konten negatif, apa perlu orang tua membatasi hingga mengontrol gadget milik anaknya? Ya, sangat perlu sebenarnya. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya untuk Mas Badri. Nanti kita bahas lagi yang lain. Tapi mungkin mau diulang lagi nggak apa-apa sih, Mbak Nuris, kalau misalnya ada yang baru bergabung. Jadi pembatasan konten itu penting untuk dilakukan. Sekarang kan sudah banyak ya gadget-gadget yang harusnya hanya bisa mengakses konten itu, dan ketika jamnya sudah habis, ininya bisa mati gitu kan. Sudah ada yang seperti itu. Konten-konten untuk anak juga sudah banyak pilihannya. Makanya orang tua, kembali lagi ke orang tua, harus memiliki pengalaman, pengetahuan yang baik sehingga orang tua bisa membantu memilihkan, ini loh yang bagus untuk kamu tonton ini, tapi waktunya dalam waktu 1 jam misalkan. 1 jam, nanti 1 jam lagi ibu ambil ya, kita kerja lain aja, bantuin ibu masak, bantuin nyuci dan sebagainya. Kalau dulu kan nggak tahu kalau orang tua sekarang ya, kalau dulu saya masih bisa tuh manjat pohon gitu, masih bisa. Tapi mungkin tadi juga bisa diterapkan yang parenting, punishment dan juga reward. Nah itu mungkin nanti bunda-bunda anaknya bisa diterapkan parenting seperti itu. Jadi dibatasi tapi nanti dikasih hadiah kalau anaknya ikut ya, maunya ibu kalau misalnya 30 menit atau 15 menit pakai gadget, nanti setelah itu akan ibu kasih hadiah. Kalau lebih dari situ dikasih punishment. Kalau lebih dari itu nanti selanjutnya tak kurangi waktunya gitu. Nggak boleh 15 menit. Yang penting lagi ketika kita memberikan punishment sama reward itu sertakan dengan penjelasannya. Kenapa ibu ngasih kamu ini? Karena begini-begini. Kenapa ibu melarang kamu? Karena begini-begini bahayanya. Jangan cuman ngasih punishment gitu tanpa penjelasan atau reward tanpa penjelasan juga. Anak tidak akan mengerti perilaku saya yang mana yang akhirnya membuat ibu senang dan perilaku mana yang akhirnya membuat ibu tidak suka. Itu juga harus diberikan penjelasan. Punishment yang dimaksud itu ya sahabat Salsa bukan punishment tentang fisik, bukan, tapi ini benar-benar punishment supaya anak itu bisa paham bahwasanya lebih dari sekian menit itu bakalan dapat hukuman, dikurangi jamnya bisa atau uang sakunya dikurangi. Ya kan, pokoknya jangan fisik ya sahabat Salsa ya. Itu tadi konten-konten yang perlu direkomendasikan untuk anak seperti apa contohnya Mbak Nuris? Itu pertanyaan terakhir. Konten-konten
Eh, apa Rara Rara dan Musa. Musa apa Nusa ya? Saya juga Nusa ya. Rara dan Nusa. Rara dan Nusa itu Bagus. Terus sekarang kayaknya Upin Ipin Ya. Upin Ipin ya juga itu edukatif sekali. Edukatif sekali, Anak-anak di beberapa gamenya dia kan juga bagus, yang menghormati orang tua juga ada. Terus sekarang banyak ya kayak content creator yang bikin kartun. Oh ya, Yang banyak barusan sekali. ini kan ada Jumbo yang viral sekali itu. Jumbo itu film animasi. Nah, itu juga bisa jadi alternatif. Banyak Banyak banget. sekali. Jadi ibu-ibu harus lebih banyak searching nanti ya, konten-konten yang edukatif seperti apa sih buat anak. Bukan hanya searching aja. Ditonton Jangan lupa dulu. sambil baca buku atau jurnal ya Bu ya, artikel-artikel supaya menambah pengetahuan tentang parenting anak dan segala macam. Nah, itu tadi sahabat salsa pembahasan kita ya. Selama ini ternyata sudah mau 1 jam kita ngobrol tentang parenting anak ya, tentang penggunaan gadget ini, karena memang kalau udah ngomongin gadget dan anak itu nggak akan ada habisnya. Oke, sahabat salsa, semoga talk show kali ini bisa menambah edukasi untuk para bunda-bunda di luar sana supaya bisa membatasi anaknya menggunakan gadget seperti apa. Nah, silakan untuk Mbak Nuris memberikan pesan terakhir untuk para bunda-bunda di luar sana tentang penggunaan gadget di era digital sekarang. Oke, era digital, AI dan sebagainya itu kan tidak bisa kita hentikan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Benar. Orang dewasa, orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Gitu. Jangan karena dia bukan anak kita, lalu kita tidak memberikan hal yang positif untuk anak. Ketika memberikan edukasi kepada anak, jangan lupa kita harus memberikan juga hak dan kewajiban anak secara adil. Anak harus mendapatkan hak kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya secara adil. Dan untuk orang tua dan untuk orang dewasa di sekelilingnya, jangan lupa improve pengetahuan, improve pengalaman, improve link, cari tahu, kalau tidak paham ke dokter atau ke psikolog. Bener. Spesialis anak sudah banyak di beberapa kota, itu bisa digunakan. Jadi jangan menutup mata, kita harus membuka hati untuk terbuka pada informasi baru, kritik dan saran yang membangun. Itu aja. Baik, itu tadi sahabat salsa. Aida berharap semoga talk show kali ini bisa menambah awareness para orang tua di luar sana bagaimana parenting yang baik untuk anak kedepannya, apalagi tentang pembatasan penggunaan gadget pada anak usia dini. Semoga talk show ini memberikan banyak edukasi dan bermanfaat untuk sahabat salsa dan juga masyarakat Madura khususnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di program Salsa Talk Show siang hari ini. Kita jumpa lagi di Salsa Talk Show episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak Mbak Nuris sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama. Semoga kita bisa nanti bersua kembali dengan tema yang lain mungkin ya, karena psikologi ini bukan hanya tentang anak, tapi semua gen ya. Bisa kita bahas nanti lebih tepatnya. Terima kasih banyak, dan untuk sahabat salsa selamat beraktivitas yang di via TikTok. Terima kasih juga ya semuanya. Sampai jumpa dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Plang Sampang. Saya Aida pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.